Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, di video kali ini kami akan menunjukkan khusus kepada sahabat-sahabat tentang ada satu komoditi terbesar yang menjadi ikon barus kuno pada zaman dahulu dan juga sebagai komoditi yang paling dicari pada zaman itu, bahkan sampai dengan zaman sekarang, yaitu kamfer atau yang kita kenal dengan kapur barus. Bahkan sejak zaman Fir'aun dulu, masa Mesir kuno dulu, zaman sebelum Masehi, orang-orang Mesir, orang-orang Timur Tengah sudah datang ke Barus dengan tujuan untuk mencari kamfer atau kapur barus. Jadi pada kesempatan ini secara eksklusif kami akan menunjukkan bagaimana wujud bahan mentah dari komoditi yang dicari oleh para pelancong yang datang ke Barus. Ini di tangan saya adalah wujud bentuk beginilah bentuk mentahan dari kapur, yaitu kristal yang didapatkan dari dalam batang kapur. Wujudnya seperti ini. Jadi ini diproses tidak melalui proses kimiawi. Ini organik langsung dari batang kayu kapur. Namun sekarang benda ini langka, namun kita dapatkan untuk ditunjukkan kepada sahabat-sahabat. Alhamdulillah, berkat doa sahabat sekalian, akhirnya kita bisa menunjukkan beginilah wujud dari kapur barus yang paling dicari oleh orang-orang sedunia dulu. Bahkan mereka harus sampai ke Barus untuk mendapatkannya. Karena pada zaman dahulu banyak fungsi dan manfaat dari produk yang satu ini. Komoditi yang satu ini menghasilkan banyak manfaat. Bahkan salah satunya dipakai untuk mumifikasi, untuk pengawetan jenazah. Orang-orang Mesir dulu mengawetkan jenazah orang-orang Mesir kuno dulu, sehingga sampai sekarang bisa kita saksikan jenazah orang-orang mumi yang berasal dari zaman Masehi, jasadnya utuh sampai sekarang, bibarokati kapur barus. Dengan salah satu asbabnya adalah karena diawetkan dengan kapur barus yang dihasilkan dari tanah pansuri, tanah barus. Jadi ini adalah hasil kristalisasi dari cairan yang ada di dalam pohon kapur. Sebelum berubah bentuk menjadi kristal kapur seperti ini, wujudnya adalah berbentuk minyak. Berbentuk minyak. Seperti apa bentuknya akan juga kita tunjukkan insya Allah. Tapi untuk yang pertama, kapur barus beginilah wujudnya. Wujud dari kapur barus yang ada di kota Barus kuno zaman dahulu. Kemudian yang ini adalah minyak kapur barus. Minyak kapur barus wujud sebelum mengkristal menjadi kapur. Jadi minyak ini juga tidak dihasilkan melalui proses penyulingan, tidak. Ini dihasilkan langsung secara organik dari batang kapur yang tumbuh di negeri Barus. Jadi seperti ini wujudnya sebelum berubah mengkristal menjadi kapur. Wujudnya seperti ini dan aromanya sama dengan aroma kapur yang kita tunjukkan tadi. Persis sama. Aromanya kalau menurut saya seperti aroma terapi yang digunakan para terapis-terapis sekarang. Sangat-sangat bagus. Kalau kita cium
wangi. Mungkin ini juga digunakan dulu selain untuk aromaterapi, juga digunakan untuk bahan baku pembuatan parfum zaman dahulu. Sebenarnya momen ini langka, sahabat-sahabat sekalian. Momen seperti ini langka. Bagaimana wujud kapur barusnya, bagaimana wujud asli dari minyak kapur barus, alhamdulillah bisa kita tunjukkan kepada sahabat-sahabat sekalian. Mungkin ada di antara sahabat yang ingin melihat langsung, ingin mencoba sedikit mungkin diusapkan ke tangan, kemudian dihirup dan sebagainya, ingin merasakan sensasinya. Setidaknya mungkin ingin merasakan sensasi orang-orang zaman dahulu. Silahkan datang ke Barus, temui kami. Insya Allah akan kita tunjukkan pada orang yang tepat, yang punya koleksi ini, insya Allah. Jadi untuk itu kami ajak kepada sahabat-sahabat sekalian, mari berziarah ke Barus. Tidak ada ruginya bagi kita untuk berziarah ke Barus. Di belakang saya sekarang, yang menjadi latar dari video ini adalah Makam Mahligai, komplek situs pemakaman kuno Islam terbesar yang ada di Barus. Jadi makam-makam yang ada di Barus sangat-sangat banyak. Dan yang terbesar adalah Makam Mahligai yang terletak di Desa Aek Daka, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Berziarahlah ke Barus, insya Allah akan berjumpa dengan kami. Kami adalah pencinta aulia yang berasal dari Barus, asli orang Barus. Dan juga kami akan tunjukkan juga ini komoditi terbesar dulu yang menjadi ikon Barus, benda yang paling dicari di Barus pada zaman dahulu. Insyaallah kalau kami dihubungi akan kami tunjukkan. Kalau mungkin ingin dibawa menjadi oleh-oleh sedikit bolehlah. Jadi namun kesimpulannya adalah harus datang ke Barus. Kunjungi Barus karena Barus adalah titik nol peradaban Islam di Nusantara. Jadi negeri yang pertama kali didatangi oleh ajaran Islam yang mulia adalah negeri Barus, bukan negeri yang lain. Sebarkan video ini, kemudian jangan lupa subscribe untuk kita sama-sama berkembang agar channel kita ini semakin maju, semakin diketahui orang lain, dan manfaat dari video yang kita sampaikan juga tersebar secara meluas. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.